kita Bapak Haji Haris yang sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu bisa menjadi panutan kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Wakil Wali Kota Prabu Muli Bapak Haji Adrian Syah Fikri SHMM. Sebenarnya saya kira kemarin mau ketemunya di Pendopoan, Pak. Tetapi qadarullah Allah pertemukan di sini, tabarukan di acara ini. Jadi memang perkiraan manusia itu tidak pasti, yang pasti itu takdir Allah. Yang saya hormati Al-Ustadz Aminuddin dari Masjid Al-Furqan beserta jamaah yang tadi sudah sangat merdu memimpin Al-Barzanji Makhalul Qiyam. Mudah-mudahan itu menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Bapak Ibu tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur bahwasanya Bapak Taufik Hidayah yang sudah pensiun dari bulu tangkis, ya Pak ya. Saya kira tadi apa ini Taufik Hidayah itu perasaan di Jakarta kok pindah ke sini, yang sedang berbahagia tasyakuran akikah anaknya. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tuanya. Yang namanya barang bersifat titipan itu berarti hakikatnya bukan milik kita, termasuk anak dan segala yang bersama kita hakikatnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pemiliknya. Kalau kita dititipin sesuatu, maka kewajiban kita harus menjaganya baik-baik, jangan sampai rusak. Pak Aminuddin pergi ke pasar. Ini nggak mau pantun nggak Pak? Bukan pantun ini, mau cerita. Pak Aminuddin pergi ke pasar, kemudian pakai sepeda motor, dititipin di tukang parkir. Motornya waktu dititipin itu bagusnya luar biasa, bersihnya. Tetapi waktu diambil dari tukang parkir, tiba-tiba spionnya hilang, tiba-tiba standarnya rusak, tiba-tiba catnya sudah lecet, kotornya luar biasa. Kira-kira Bapak waktu ngambil marah apa seneng? Seneng? Oh marah, kirain seneng. Marah, karena kita itu titip barang yang bagus ke tukang parkir. Sepeda motor kita dalam keadaan baik, waktu dititipkan kok diambil malah sudah dalam keadaan rusak, mesti kita marah. Begitu juga dengan anak, dititipkan kepada orang tuanya dalam keadaan baik, nanti diharapkan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam keadaan yang baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak itu ada 4 golongan, dibagi jadi 4 golongan. Yang pertama, waladuka baituka. Anak itu adalah rumahmu, rumah bagi kedua orang tuanya. Di saat orang tuanya lelah bekerja di luar rumah, letih seharian mencari nafkah, kemudian dia ingin istirahat, dia pasti akan kembali ke rumah. Ketika anak itu mampu menjadi rumah bagi orang tuanya,
senyuman anak, melihat tawa anak, hilang rasa capeknya. Betul apa enggak Kak Nurdin? Pak Nurdin mana? Jangan ngantuk Pak. Ketika orang tuanya sudah letih di luar rumah mencari nafkah, balik ke rumah kok melihat anaknya sedang bermain dengan ceria, hilang rasa letihnya. Itu kalau anak waladuka baituka, anak itu bisa menjadi tempat istirahat yang nyaman bagi kedua orang tuanya. Yang kedua, waladuka sahibuka, anak itu bisa menjadi sahabat, anak itu bisa menjadi teman, anak itu bisa tempat curhat, anak itu bisa tempat cerita untuk keluh kesah, mengeluarkan segala unek-unek. Golongan yang kedua, anak itu bisa menjadi sahabat teman kita. Yang ketiga, waladuka khadimuka, anak itu bisa jadi pembantu orang tuanya. Bapaknya pengen rokok, males ke warung, nyuruh anak, nak bapak tolong beliin rokok. Bisa bantu bapaknya. Ibunya pengen nyambel, tiba-tiba kurang asin, garamnya habis, nyuruh anak ke warung. Waladuka khadimuka, anak bisa membantu orang tuanya. Golongan yang keempat, waladuka adumuka, ini yang tidak pernah diinginkan oleh orang tua manapun. Anakmu bisa menjadi musuhmu. Sering apa enggak Pak dengar kalau ada anak menggugat orang tuanya di pengadilan? Sering apa enggak? Ada anak bacok bapaknya, sering apa enggak? Bahkan ada anak tega racun membunuh kedua orang tuanya, ada apa enggak? Ada. Ini golongan yang enggak mau kita ambil, ini enggak mau kita masuk di dalamnya kalau kita punya anak. Golongan yang ketiga adalah anak itu bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Yang namanya orang tua mesti pengen anaknya itu lebih baik dari orang tuanya. Pasti. Ketika lahir anak laki-laki, pengen anaknya menjadi seorang yang soleh. Ketika lahir perempuan, pengen jadi solehah. Pasti laki-laki soleh, perempuan solehah. Tetapi mendidik anak agar menjadi soleh dan solehah itu tidak mudah. Soleh solehah itu bukan keturunan. Banyak ustadz anaknya jadi preman, banyak. Banyak ulama anaknya tidak pintar ngaji, banyak. Banyak mohon maaf pemulung, tukang rongsok, tetapi anaknya bisa hafid Al-Quran, banyak. Jadi yang namanya soleh maupun solehah itu bukan keturunan, tergantung bagaimana ayah ibunya mendidik anak tersebut. Tetapi mendidik itu tidak mudah. Mendidik anak agar menjadi soleh maupun solehah itu tidak mudah. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan tarbiyatul walad itu ada dua macam. Mendidik anak itu harus dengan dua macam, tarbiyatul walad qoblal wulid wa tarbiyatul walad ba'dal wulid. Mendidik anak itu bukan hanya sekedar setelah brojol kemudian dididik, enggak. Tetapi ketika anak itu masih di dalam kandungan seorang ibu, mempunyai kewajiban orang tuanya sudah mengajarkan untuk jadi anak soleh maupun solehah. Terutama sang ibu, apapun yang dikatakan oleh seorang ibu itu pasti didengar oleh anaknya di dalam kandungan. Apapun yang diucapkan seorang ibu yang lagi hamil, semua perkataannya itu didengar oleh anak yang ada di dalam kandungannya. Maka ibu-ibu, mbak-mbak yang lagi hamil atau berencana mau hamil lagi, kalau hamil hati-hati, jaga lisan. Diajarkan gimana bagi seorang ibu mendidik anaknya saat masih di alam kandungan. Perbanyak membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran yang dibaca oleh ibu
yang ada di dalam kandungan. Perbanyak bersolawat, karena solawat merupakan satu-satunya amal yang tidak pernah akan ditolak. Doa kita mungkin tidak diijabah, bainas sama'i wal ardh, terkatung-katung antara langit dan bumi, tetapi solawat langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyebut nama Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Maka ibu-ibu ketika hamil diajarkan untuk memperbanyak bersolawat, karena solawat yang ibu senandungkan, apalagi ibu-ibu tadi yang Al-Barjanji tadi, saya yakin ibu-ibu tadi pintar-pintar solawat, kemudian hafal-hafal solawat. Pertanyaannya, mau hamil lagi apa enggak? Itu aja. Kalau saya doakan mudah-mudahan bukan saya yang hamil. Jadi solawat yang ibu-ibu baca ketika hamil maka akan didengar oleh anak yang ada di alam kandungan. Luar biasanya Islam untuk mentarbiyah seorang ibu ketika mengajarkan anak sebelum melahirkan ke alam dunia. Kemudian tarbiyatul walad ba'dal wulid, mengajarkan anak setelah dia belajar keluar dari kandungan ibu, pindah ke alam, dari alam kandungan ke alam dunia, seperti halnya yang dilakukan pada siang hari ini dari keluarga Bapak Taufik Hidayah, merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bentuk tarbiyah ba'dal wulidnya anak yang dinamai dengan nama yang sangat indah, Arumi Nur Asyifa Hidayah. Artinya apa Pak Ibu? Jangan tanya saya, karena bukan saya ngasih nama, nanti salah. Arumi kalau menurut saya atau dalam kamus Banyu Sumbondo itu artinya anak keturunan yang baik. Nur, mudah-mudahan anak ini menjadi cahaya bagi orang tuanya, baik cahaya di dunia, penerang di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Asyifa, penyembuh dikala orang tuanya sakit, yang terutama adalah ketika sakit lahir maupun batin. Hidayah, mudah-mudahan anak tersebut selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, seperti yang kita ucapkan setiap kali kita sholat dalam ayat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dalam acara akikah seperti ini, bentuk tarbiyatul walad yang dilakukan oleh Bapak Taufik Hidayah beserta keluarga. Apa arti akikah? Akikah itu berasal dari kata akto. Akto itu kalau saya pegang mikrofon ini Pak, saya contohnya mikrofon, biar tidak cuma bapak-bapak yang mandangin saya, tetapi ibu-ibu juga mau mandangin saya. Mikrofon ini saya pegang, kemudian saya potong di tengahnya, pas di tengahnya, itu dalam bahasa Arab namanya aktok. Dipotong pas tengah-tengahnya aktok, berasal dari kata itulah akikoh. Aktok memotong hewan di saat tukbahu yauma sabtihi, pada hari ke-7 kelahiran anaknya. Tujuannya apa? Kok yang dipotong adalah hewan? Maknanya berharap bahwasanya ketika anak ini kelak dewasa, sifat hewan-hewannya hilang, yang tinggal adalah sifat baiknya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa yuhlaku wa yusamma, dan cukur rambut untuk sedekah. Wa yusamma, dan berilah nama yang baik. Alhamdulillah namanya luar biasa baik yang diberikan oleh kedua orang tuanya Ajabang bayi ini. Kalau laki-laki, mungkin kalau ada yang lagi hamil, kemudian referensi nama laki-laki paling afdol, paling baik itu nama yang disematkan sebagai hamba Allah. Abdullah, Abdillah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, dan banyak
saya yang bicara Bapak Aminuddin yang Berkah. Apa nanti mau rencana akikah lagi? Nanti diskusi sama ibu lagi ya. Bapak Nurdin, Bu Ani udah senyum-senyum, kayaknya ya akikah lagi, insya Allah. Yang keberapa? 4. Jadi luar biasa ketika nama itu disematkan nama yang baik. Kenapa? Al-ismun nisbud doa, yang namanya nama itu sebagian dari doa. Ketika anak itu dipanggil, kemudian nama merupakan doa, keluarganya memanggil, tetangganya memanggil, sanak saudaranya memanggil, kawan-kawannya memanggil, maka merupakan dari doa panggilan tersebut. Padahal ketika ada orang 40 orang mendoakan, itu sama dengan doanya wali mesti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipanggil Arumi, berarti mendoakan anak itu menjadi keturunan yang baik. 1 orang mendoakan, 2 orang mendoakan, sampai 40 orang memanggil, artinya dia mendoakan agar Arumi ini menjadi keturunan yang baik. Artinya ketika 40 orang menjawab, memanggil, sama dengan 40 doa. 40 doa orang muslim sama dengan doanya seorang wali. Doa seorang wali yang punya karomah la yuraddu, tidak akan ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang yang saya sampaikan karena saya melihat ke depan banyak ibu-ibu yang sudah kipasan, artinya kepanasan. Padahal yang kepanasan tidak cuma ibu-ibu, saya juga kepanasan. Ibu-ibu cuma duduk, saya berdiri. Padahal kalau makan sama-sama, tetapi saya yang bekerja, ibu-ibu tinggal santai saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan, mohon maaf jika kata-kata saya ini kasar, karena saya makhluk kasar, berbeda dengan bapak-bapak ibu-ibu bahasanya halus, karena bapak-bapak ibu-ibu adalah makhluk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa